Baik, bagian pertama yaitu adalah apa yang dimaksud dengan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Gufronian Ars dalam kegiatan perkuliahan Teknokrat. Kali ini kita akan membahas terkait materi bahasa Indonesia, yaitu menulis berita. Pada materi kali ini, hal yang ingin dituju atau capaian pembelajarannya adalah ketika Anda bisa menuliskan berita untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk tujuan menginformasikan sesuatu atau mempromosikan sesuatu. Terkait dengan hal itu juga, aspek-aspek dalam menulis berita perlu diperhatikan. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Mari kita simak materi berikut ini. Baik, bagian pertama yaitu adalah apa yang dimaksud dengan berita. Berita atau teks berita adalah laporan faktual atas kejadian atau peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Artinya, di dalam teks berita terdapat fakta atas kejadian. Tidak boleh berisi opini atau asumsi, melainkan adalah penjelasan atau uraian terkait fakta-fakta yang terjadi atas suatu peristiwa. Yang kedua, apa bedanya teks berita dibandingkan dengan teks jenis lain? Misalnya, teks sastra, teks opini. Nah, berita itu berdiri secara independen, artinya teks berita itu kembali lagi isinya berupa fakta. Orang membaca berita tujuannya untuk menggali informasi. Bedanya dengan teks sastra, kalau teks sastra berisi imajinasi. Orang membaca sastra tujuannya untuk menggali pengalaman, ingin diceritakan, untuk mencari cerita. Bedanya dengan opini apa? Kalau opini adalah ada pandangan dari penulisnya. Orang membaca opini ingin mengetahui pandangan tertentu dari seorang penulis. Meskipun pada opini juga terdapat fakta-fakta tertentu, tetapi opini yang lebih kuat adalah pandangan penulisnya dibanding fakta-fakta yang disajikan. Kalau teks berita, kembali lagi, berisi fakta, faktual, tentang hal yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Nomor 3, menulisnya di mana berita? Bagi kita, masyarakat modern, tentu saja penulisan berita ini sudah lebih fleksibel. Kalau dulu kita bisa membaca berita hanya di koran, majalah, dan hal-hal lain yang barangkali terbatas medianya. Tetapi untuk zaman modern seperti sekarang, segala macam informasi bisa dikelola, didapatkan, juga diproduksi. Begitu. Misalnya apa? Misalnya media sosial, website, dan lain-lain. Nah, dalam praktik keseharian, kita bisa memfungsikan hal-hal tersebut menjadi media berita. Bagaimana kita mengelola media sosial kita, mungkin media sosial perusahaan, mungkin website perusahaan, menjadi lebih produktif di bidang berita. Seperti yang sudah saya jelaskan, ada banyak media untuk menyampaikan berita. Salah satunya adalah media cetak. Media cetak ini kerap disandingkan atau diperlawankan dengan media daring atau media online. Bedanya apa menulis di media cetak dengan media daring? Kalau media cetak tentu saja jumlah kata-katanya lebih banyak karena itu media konvensional. Orang jauh lebih nyaman barangkali karena sudah terbiasa puluhan tahun membaca di media cetak. Lain dengan media daring atau media online. Orang cenderung lebih ingin membaca hal-hal singkat di media online atau media daring. Sehingga tulisan yang kita ciptakan atau kita produksi di media daring harus lebih singkat dibanding tulisan yang ada di media cetak. Selanjutnya, apa saja sih yang harus ditulis dalam berita itu? Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan istilah adik simba. Jadi istilah ini adalah istilah untuk mempermudah kita dalam mengingat apa-apa saja yang harus kita tulis dalam sebuah berita. Adik simba ini merupakan akronim. Yang pertama ada kata tanya apa,
di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi, dalam penulisan berita, kata tanya tersebut dalam Adik Simba harus kita pahami dan kita gali untuk menyampaikan informasi dalam berita yang kita tulis. Jadi, ingat-ingat Adik Simba merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kita uraikan bagaimana kata tanya itu bisa menjadi sebuah tulisan atau teks berita, gitu ya. Nah, bagian kedua, setelah kita memahami perspektif dasar dari sebuah teks berita, selanjutnya adalah struktur dari berita yang akan kita tulis. Struktur dari berita, pertama-tama tentu saja di bagian awal adalah judul berita atau headline, istilah umumnya. Judul berita yang baik harus singkat, padat, relevan, spesifik, dan provokatif. Nah, ini kata-kata kunci yang harus kita ingat bahwa menyusun judul itu tidak hanya mudah dibaca, tetapi juga harus provokatif. Tujuannya apa? Agar pembaca berita kita tertarik untuk membaca sampai akhir, tidak hanya berhenti pada judul gitu. Misalnya seperti apa? Ini ada kuncian-kuncian atau tips-tips dalam menyusun judul berita. Yang pertama, ada yang langsung menulis judul berita dari inti gagasan. Yang kedua, ada yang menulis judul berita menggunakan kutipan. Yang ketiga, ada juxtaposisi. Juxtaposisi ini artinya menyandingkan dua hal yang sebenarnya berlawanan. Sehingga orang akan berpikir, mengapa kok dua hal yang berlawanan ini disandingkan? Jadi tertarik pembacanya. Yang keempat, ada penjelasan sebab akibat di dalam judul. Yang kelima, ada interjeksi atau penggunaan kata seru. Misalnya, wah, bangga, Universitas Teknokrat Indonesia memenangkan juara apa gitu. Nah, interjeksi itu biasanya diawali dengan kata seru. Kemudian, bagian yang kedua dalam teks berita adalah teras berita atau lead news. Isinya merupakan pokok atau inti dari berita yang kita tulis, serta memberikan gambaran umum dari isi berita. Jadi biasanya dalam teks berita ini terdapat hal-hal umum atau penjelasan awal terkait berita yang kita tulis. Silakan bisa Anda simak contoh teras berita atau lead news berikut ini, yang juga merupakan jawaban atas beberapa pertanyaan yang kita bahas dalam Adik Simba sebelumnya. Contoh berikut ini menjelaskan 3 pertanyaan, yaitu apa, siapa, dan kapan. Selanjutnya ada badan berita atau body news. Isinya merupakan pemaparan lebih rinci dari teras berita. Sebagian besar informasi dari berita itu disampaikan di badan berita. Jadi kalau teras tadi hanya mengantar berita, hanya yang umum-umum saja, menjelaskan sesuatu secara global. Nah, kemudian dalam body news ini dijelaskan lebih rinci. Kalau tadi dalam teras berita memberitakan suatu kegiatan yang diadakan di Universitas Teknokrat Indonesia, di badan berita ini bisa kita kembangkan lagi. Misalnya, kita bisa menjelaskan siapa yang membuka kegiatan, apa inti dari sambutan pejabat yang membuka kegiatan. 3, bagaimana jalannya kegiatan. 4, mengapa kegiatan sejenis perlu digalakkan. Yang kelima, apa manfaat bagi masyarakat umum atas kegiatan yang diselenggarakan. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita kembangkan dalam badan berita. Yang terakhir, ada kaki berita atau leg news. Bagian ini sebenarnya opsional. Artinya bisa ada, bisa tidak. Isinya apa? Isinya merupakan informasi tambahan yang tidak secara langsung berkaitan dengan inti berita. Nah, misalnya ada kata-kata persuasif di dalam kaki berita ini. Misalnya, tunggu apa lagi? Ayo segera bergabung menjadi mahasiswa UTI. Gitu. Jadi di kaki berita ini silahkan diisi informasi yang terkait hal-hal yang mendukung tetapi tidak secara langsung berhubungan. Boleh ada dan boleh tidak. Yang ketiga, ada tips-tips. Bagian ketiga ini saya kira perlu disampaikan juga
karena banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak tertera secara teoretis tetapi kerap digunakan dalam penulisan berita. Yang pertama, dalam mengembangkan atau menulis suatu berita harus dipahami bagaimana cara mengembangkan paragraf. Cara mengembangkan paragraf ada beberapa cara. Satu, bisa menguraikan informasi. Jadi kita harus berpikir secara umum, kemudian kita harus menguraikan informasi yang umum itu, seperti yang tadi dicontohkan dalam bagian sebelumnya. Yang kedua, kita bisa menjelaskan dengan cara sebab akibat. Jadi kita menjelaskan sebabnya apa, akibatnya bagaimana. Itu bisa dikembangkan dalam paragraf yang kita tulis. Yang ketiga ada kronologi. Artinya berita kita dimulai dari misalnya hari apa, kemudian ditutup sampai hari apa. Kronologi artinya ada rentang waktu berita tersebut disampaikan. Misalnya kebakaran terjadi beberapa lama, berapa jam gitu misalnya. Jadi ada kronologi. Di situ bisa dikembangkan dengan cara kronologis. Yang keempat, bisa dengan membandingkan suatu situasi dengan situasi yang lain. Bagian kedua, tipsnya dalam menulis berita adalah perlunya memperhatikan tata ejaan. Banyak sekali mahasiswa yang masih keliru dalam menggunakan misalnya awalan di dan kata depan di. Padahal kalau misalnya di itu dipisah, itu merupakan kata depan. Artinya kata setelah di, kalau dia dipisah, merupakan kata yang menunjukkan tempat. Kalau dia digabung dengan kata setelahnya, maka menunjukkan kata kerja. Silahkan amati contoh berikut. Nah, kalau dia kata dasarnya buka, maka harus dihubungkan atau disambung penulisannya. Kalau dipisah menjadi salah, karena buka bukan kata tempat. Buka itu kata kerja, sehingga penulisannya harus disambung. Nah, mengapa kok harus dibedakan antara di yang disambung dengan di yang dipisah? Sebab dalam beberapa kasus bisa saja pembaca salah paham terhadap maksud yang kita tulis dalam tulisan tersebut. Misalnya, dalam satu kalimat yang sama terdapat dua makna. Satu kalimat, ada kucing tidur di sapu. Di yang pertama ditulis disambung. Sedangkan di yang kedua ditulis dipisah dengan kata sapu. Yang benar yang mana? Tentu dua-duanya benar. Karena sapu di satu sisi bisa menunjukkan sebagai kata benda atau sesuatu yang bisa kita sebut benda begitu ya. Di satu sisi sapu juga bisa menjadi kata kerja, menyapu gitu ya, disapu. Nah, dua hal ini bisa menjadi ambigu kalau terdapat kesalahan dalam penulisan di-nya. Kalimat pertama ada kucing tidur di sapu, itu artinya disapunya menunjukkan aktivitas. Jadi ada kucing tidur kemudian digusah dengan sapu. Sedangkan kalau yang kedua, ada kucing tidur di spasi sapu. Berarti ada kucing tidur di atas benda yang bernama sapu. Nah, di situ harus diperhatikan betapa pentingnya sekadar spasi dalam penulisan ejaan atau teks berita secara umum yang kita jelaskan pada kali ini. Yang selanjutnya, tips dalam menulis berita adalah melihat kembali, mengevaluasi kalimatnya apakah sudah efektif atau belum. Caranya bagaimana? Dengan cara melafalkan kalimat yang Anda tulis. Jadi kalau Anda ragu apakah kalimat berita yang Anda tulis sudah efektif atau belum, silahkan dilafalkan, dibunyikan dengan mulut kalimat tersebut, dibaca secara lamat-lamat, kemudian Anda rasakan sendiri apakah ketika Anda membaca kalimat Anda terasa janggal, terasa tersendat-sendat, atau sudah lancar, sudah enak untuk dibaca. Kalau misalnya kalimatnya terlalu panjang atau Anda sampai terengah-engah dalam membacanya, maka itu belum efektif. Begitu. Silahkan dicoba sendiri dalam kalimat yang Anda susun. Selanjutnya ada tips, jangan menulis sambil menyunting atau mengedit. Jadi ketika menulis,
Sebenarnya ini dalam menulis apapun, tapi dalam menulis berita juga perlu diperhatikan bahwa penulisan itu jangan dicampur dengan proses penyuntingan atau editing, begitu ya. Mengapa? Sebab dalam menulis kita seharusnya fokus dulu pada materi-materi apa yang kita bahas, sehingga tidak terganggu pada proses editing. Kalau memang materinya sudah masuk semua, sudah selesai, sudah komprehensif, kita susun, baru kemudian kita masuk proses editing. Sehingga otak kita terpisah antara otak kreatif dalam menulis dan otak kreatif untuk mengedit, gitu ya. Tidak tercampur-campur sehingga tulisannya bisa lebih matang. Tips yang selanjutnya, Anda kalau menulis bisa juga menggunakan outline atau panduan ringkas, poin per poin dalam paragraf-paragraf yang Anda susun. Misalnya, tadi dijelaskan ada teras berita, ada badan berita, ada kaki berita. Pada teras berita, Anda mau bicara soal apa? Misalnya, bicara soal suatu kegiatan. Apa saja yang ingin Anda tulis? Poin-poinnya silahkan Anda susun berdasarkan angka, misalnya 1 apa, 2 apa, 3 apa. Kemudian, badan berita apa yang ingin Anda tulis? Di kaki berita apa yang ingin Anda tulis? Nah, poin-poin tersebut bisa menjadi panduan bagi Anda agar tidak kesulitan ketika mengembangkan paragraf. Ya, baik. Saya kira itu yang bisa kita bahas dalam materi penulisan berita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.